Kalau Pak Habib Bahar tuh kayaknya nggak ada isinya. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Kalau Akang disuruh milih collab, lebih pilih Habib Rizik atau Habib Bahar? Dan apa yang perlu ditanyakan? Habib Rizik. Habib Rizik, apa yang perlu ditanyakan? Kalau Pak Habib Bahar tuh kayaknya nggak ada isinya. Tapi kalau misalkan Pak Habib Rizik itu banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Saya tuh dari dulu tuh pengen ketemu. Saya tuh nyari-nyari akses ke beliau, tapi ditolak terus. Tolak terus. Iya, kalau ke Habib Bahar juga saya tuh nyamperin ke sana tuh. Tapi pesantrennya juga ketutup terus. Bentengnya berlapis-lapis itu benteng. Nah, jadi ya kalau saya pengen, ya saya lebih pengen ngobrol sama Pak Habib Rizik. Saya pengen mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa beliau begitu. Ada orang bernama Guru Gembrot. Nah, jadi Guru Gembrot ini bicaranya sok pintar, sok tahu, saudara. Ferry Irwandi atau Coki Pardede? Pusing ini saya. Mudah-mudahan Coki Pardede dan Ferry Irwandi jangan nonton itu. KDM atau Anies Baswedan? Pilih mau moligami istri atau pindah agama? Istri saya lihat nggak sih? Mudah-mudahan jangan nonton. Tapi kayaknya lebih mungkin ke Pilih naik motor sendirian ke Kalijati, Subang, atau pilih naik haji? Negara sekuler tapi toleransi atau negara agama tapi intoleran? negara. Kemanusiaan atau agama? Lebih kalau dilahirkan kembali, jika ada dua agama di dunia ini, Buddha dan Kristen, mana yang Pak Guru pilih? Enggak, beda jauh. Beda jauh. Itu tuh bisa dibilang bertentangan. Bertentangan dalam hal yang satu tuh mendefinisikan Tuhan, yang satu tuh nggak peduli sama definisi Tuhan. Sertifikasi ulama atau sertifikasi guru? Ya kalau sertifikasi guru kan udah ada, sertifikasi ulama kan nggak ada sekarang. Jadi Udah ada sertifikasi ulama, belum ada kan? belum ada, tapi guru udah ada. Tapi kok gurunya begitu? Ya seharusnya dimulai dari Kalau disuruh pilih video isi edukasi tapi yang nonton 10 orang atau video sampah tapi ditonton jutaan orang? Oke, jadi saya akan pilih Video podcast sama Habib Rizik atau Dajjal? Ini luar biasa. Ustadz Nurudin atau Deddy Corbuzier? Kalau podcast sama Ustadz Nurudin, apa yang perlu ditanyakan? Enggak, jadi sebenarnya dulu tuh saya tuh ini jangan dipelintir ya, jangan dipelintir. Jangan dikata sih. Jangan dikat ya. Orang-orang Kristen itu menjadi sangat dewasa dan memahami bahwa orang bernalar rendah itu menyebut ulama itu kalau dia pakai sorban, kalau dia pakai gamis, maka dia disebut ulama. Nah, kalau orang bernalar tinggi, kalau ada orang yang tutur katanya baik, dia memberikan kontribusi kepada masyarakat, dia tidak pernah korupsi, dia menentang kejahatan, dia menginspirasi orang untuk berbuat baik, dia kemudian memberi kesempatan orang-orang untuk bisa hidup makmur dan sejahtera dan sebagainya. Nah, barulah dia disebut sebagai orang agama. Nah, tapi sekarang kan orang-orang Kristen justru yang paling kuat menyatakan bahwa bumi itu. Ada orang ustadz yang begitu kapitalis. Terima kasih Pak Guru udah diterima di rumah Pak Guru Gembul. Sama-sama. Saya juga berterima kasih datang berkunjung jauh-jauh dari luar angkasa. Luar angkasa. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ray Konoha. Itu bukan nama yang sebenarnya. Saya sama Guru Gembul ya, pakai nama samaran karena saya takut diuber-uber juga. Jadi Ray Konoha itu nama pena saya atau nama dalam penulisan saya. Kenapa Konoha? Raja Konoha gitu maksudnya? Bukan. Saya sering ngomong Konoha itu karena orang Indonesia anti kritik gitu. Oh iya. Saya menyemarkan dengan Konoha gitu. Jadi kalau Konoha itu kan nggak ada di undang-undang kan? Mana undang-undangnya kalau ngomong Konoha gitu kan nggak ada. Jadi nggak ada. saya menyemarkan. Kalau di YouTube saya ngomong seperti itu biasanya. Konoha itu. Saya sebut Indonesia aja langsung biasanya. Gimana Kang? Jadi perkenalan dulu ya. Jadi saya ngomong background dulu sedikit ya Pak Guru ya, biar agak ini ya, agak jelas ya.
Dari kecil emang saya bercita-cita jadi penulis ya. Penulis pemenang Piala Nobel pertama dari Indonesia. Oh. Walaupun ceritanya terlalu mengaung-awang gitu ya kan. Terlalu berhalusinasi gitu. Saya dari kecil pengen pemenang Piala Nobel pertama dari Indonesia dari dunia sastra. Makanya saya bercita jadi penulis gitu ya. Walaupun saya berkali-kali ditolak sama penerbit. Kayaknya ada 30 kali deh ditolak sama penerbit. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya tetap berusaha gitu ya. Jadi saya mulai waktu kecil dulu ya. Waktu saya SD, saya tuh lebih banyak gagalnya Pak Guru. Ya, orang-orang biasanya kan ngomongnya kesuksesan ya. Saya tuh lebih banyak gagalnya. Waktu SD, saya tuh pernah jadi ketua kelas, gagal gitu ya, dipecat sama teman-teman, sama guru juga karena kurang tegas katanya. Makanya waktu saya SD itu sering disebut ketua palsu gitu. Karena saya nggak bisa mimpin gitu, kurang tegas gitu. Oh gitu. Ya, waktu SD kan ada yang ribut tuh ya. Jadi kalau teman saya nggak negor gitu ya. Kalau orang lain pilih kasih gitu. Itu kegagalan pertama ya. Waktu SMP saya pengen masuk kelas unggulan, gagal gitu ya. Jadi waktu SMP saya masuk kelas yang paling buncit lah gitu ya. 1F gitu ya. Sampai F itu ya. Dulu A, B, C ya. SMP itu. SMP. Satu pengennya kelas 1 Jangan-jangan A gitu. Kelas 1 A ya malah dibuang di depan sampai ke kelas 1 F gitu ya. Kemudian waktu SMA juga saya salah jurusan. Saya masuk jurusan teknik elektro. Padahal saya nggak ngerti. Kenapa masuk jurusan yang nggak ngerti? Alasannya simpel, karena saya dari keluarga yang sangat miskin banget, melarat banget gitu ya. Waktu saya kecil, papa saya sakit-sakitan. Saya bukan menjual kemiskinan di sini ya, saya menjual buku ya sebenarnya. Nah, ini bukunya, ya. buku Tanah Luka. Iya benar. Waktu kecil papa saya sakit-sakitan, ibu saya juga sakit-sakitan. Jadi saya berpikir, mending saya SMK aja gitu, STM, daripada nanti saya SMA biar nggak terbebani kuliah. Kuliah gitu ya. Nah, saya kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia ya. Saya tidak menyebutkan di sini ya, tapi daerahnya di daerah Pekanbaru. Nah, di situ Pekanbaru. ya, di situ terpikirkan lagi gitu ya. Dulu saya pernah cita-cita pengen jadi kuliah gitu ya, dan saya pengen masuk ke jurusan sastra gitu, karena saya sangat suka baca novel ya. Nah, dari situ saya kerja sambil kuliah ya. Selama 5 tahun. Walaupun pemerintah ngasih beasiswa, saya nolak gitu ya. Karena saya nggak mau berutang budi sama negara. Udah jadi pemberontak ya. Jadi saya kuliah sambil kerja selama 5 tahun. Walaupun pada saat itu saya diterima di PTN negeri, tapi saya lebih memilih kuliah sambil kerja gitu ya, mencoba gitu. Dan saya sempat ya banyak masalah juga ya. Masalah uang kuliah segala macam gitu, sampai hampir mau gagal juga ya kuliahnya, tapi Berhasil. sempat cuti dan akhirnya berhasil juga gitu. Jadi yang bikin saya tertarik masuk kuliah itu jurusan sastra ya. Saya sangat suka novel, saya sangat suka menulis, dan cita-cita saya dari kecil itu jadi penulis ya. Itu Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Terus Kang. jadi karena saya suka baca buku ya, saya terinspirasi dengan orang-orang yang memenangkan Piala Nobel ya, seperti Orhan Pamuk, Tagore dari India dan lain sebagainya. Jadi saya tuh pengen dari Indonesia yang menangkan Piala Nobel Sastra. Kalau saya ngomong seperti ini sama istri saya, sama teman saya juga pasti ketawa gitu. Karena ceritanya mungkin terlalu gila gitu kan. Karena nggak ada dari Indonesia yang menangkan Piala Nobel. Dulu ada Pak Pram, tapi gagal juga kan, berapa kali nominasi dia gagal juga gitu ya. Jadi saya sampai 30 kali ditolak sama penerbit. Alasannya itu karena nggak sesuai dengan pasar. Jadi saya nulis buku itu nggak sesuai dengan pasar. Saya penasaran ini apa nih. Nggak. Saya nggak terlalu jago menulis ya. Tapi saya menulis buku itu nggak pernah menggurui yang baca gitu. Nggak hitam putih. Artinya gini, ya saya memutuskan sama pembaca apa kesimpulannya. Termasuk buku Tanah Luka saya ini. Ini intinya
ada seorang pemuka agama bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan anak yatim. Oh, Jadi dia punya tanggungan 1.000 anak yatim, ya dia dilema gitu ya. Apakah saya akan menerima tawaran dari Bohir gitu ya untuk menjual hutan gitu ya, atau menyelamatkan anak yatim gitu. Jadi ceritanya dia punya pesantren gitu ya. Terus dia ini ngurus kisah anak nyata yatim. bukan sih? Hmm? Kisah Bukan, nyata bukan? bukan. Ini fiksi ya. Saya sengaja bikin fiksi, tapi kebanyakan nyatanya sebenarnya untuk menghindari menghubungkan terhubung dengan realitas ya. ya, untuk menghindari nanti referensi gitu ya. Oh, Susah iya. nyari referensi kan, makanya saya bikin fiksi aja. Dan ini juga terinspirasi dari Guru Gumbul ya. Dari Oh, iya. videonya yang bahas tentang Pak Gusno. Pak Gusno seorang wartawan di Oh Kalimantan iya. yang berapa kali dihajar sama oligarki ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini juga di sini saya bikin namanya Pak Kusno. Oh, di sini namanya Pak Kusno. Iya, Pak Kusno juga di dalam buku ini Pak Kusno. Ya, seorang wartawan. Nah, Pak Kusno ini berurusan dengan pemuka agama. Jadi ternyata ya dalam buku ini saya tulis Pak Kusno menemukan ternyata pemuka agama bermain juga gitu. Jadi pemuka agama nggak sesuci yang kita bayangkan juga gitu. Emang nggak pernah suci, Pak? Tapi di sini pemuka agama saya nggak nyalahkan gitu ya. Pemuka agama juga ada alasan gitu ya. Dia menyelamatkan pesantrennya yang sudah kekurangan duit gitu ya. Kemudian anak yatim juga harus diselamatkan gitu. Jadi dia memilih dilema gitu ya. Jadi saya ngasih keputusan sama pembaca gitu. Apa yang akan diambil keputusan gitu. Jadi saya tidak memberikan kesimpulan Jadi di sini. endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Enggak ngejelek banget ya. Enggak usah dibaca. Wah, kok nggak usah baca sih? Saya malah penasaran. Jadi ini terinspirasi dari Guru Gumbul juga gitu ya. Kiai itu menangis di depanku. Kemudian karena saya juga jualan buku di YouTube. Sebenarnya saya bukan YouTuber tapi penulis jualan buku di YouTube gitu. Nyoba jualan buku di YouTube. Oh gitu. Nah, jadi saya nanya tuh ya di postingan YouTube kan ada tuh postingan YouTube ya. Saya bikin semacam survei gitu ya. Kalau saya mau collab itu collabnya ke siapa gitu? Guru Gumbul, Coki Pardede, kemudian Forbidden Question, ya. Kemudian ada satu lagi saya lupa namanya. Terus paling banyak Guru Gumbul sekitar 46%. Oh gitu. Ya, jadi makanya saya usahakan sama Guru Gumbul ya. Kalau tadinya sama Coki Pardede, saya juga akan nyari Coki Pardede gitu. Jadi ini requestan dari subscriber saya gitu ya, walaupun nggak banyak gitu ya. Iya. Tapi Coki itu dia tuh apa ya? Kesibukannya ngantri sih dia tuh. Ngantri di pom bensin maksudnya. Ngantri di pom bensin. Nggak mungkin, itu nggak lucu. Oh iya, nggak lucu ya. Oke, jadi gini Pak Guru. Ya, mohon maaf ya Pak Guru ya. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan sama Guru Gumbul. Ini juga udah saya simpan dari tahun 2020. Iya. Apa penasaran. Ayo. Jadi pertanyaan ada 2 sesi ya. Jadi pertanyaan itu ada yang berbentuk the question of life, ya, sama seperti yang ada di hitam putih dulu. Pak Guru ingat nggak dulu waktu dari Corbuzier the question of life gitu? Pernah nonton nggak? Saya sering nonton. Acara hitam putih terakhir tuh biasa ada the question of life. Dari Corbuzier itu emang bagus kalau ngajuin pertanyaan tuh. Tapi saya lupa ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber gitu. Jadi sengaja saya bikin di postingan apa yang mau ditanyakan sama Guru Gumbul gitu ya. Jadi pokoknya aneh-aneh pertanyaannya. Jadi saya mulai dulu ya dari sesi pertama Pak Guru ya. Mohon maaf ya Pak Guru ya kalau ada salah-salah ya. Kalau Akang disuruh milih collab, lebih pilih Habib Rizik atau Habib Bahar, dan apa yang perlu ditanyakan? Habib Rizik. Habib Rizik, apa yang perlu ditanyakan? Kalau Pak Habib Bahar tuh kayaknya nggak ada isinya. Tapi kalau misalkan Pak Habib Rizik itu banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Saya tuh dari dulu tuh pengen ketemu. Saya tuh nyari-nyari akses ke beliau, tapi ditolak terus. Tolak terus. Iya, kalau ke Habib Bahar juga saya tuh nyamperin ke sana tuh. Tapi pesantrennya juga ketutup terus. Bentengnya berlapis-lapis itu benteng. Nah, jadi ya kalau saya pengen, ya saya lebih pengen ngobrol sama Pak Habib Rizik. Saya pengen mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa beliau begitu otoritarian gitu. Kenapa beliau begitu menganggap bahwa dirinya itu yang benar gitu. Saya yakin sih sebenarnya jawabannya itu klise, bahwa seorang Habib itu udah biasa banget sejak kecil tuh
dimanjakan dengan bahwa Anda tuh suci, bahwa air liur Anda tuh suci, gitu. Semuanya gitu. Jadi mungkin Pak Habib Rizik juga sejak kecil mendapatkan perlakuan itu sehingga beliau tuh selalu menganggap bahwa dirinya itu memang benar dan yakin dengan kebenarannya dan tanpa membuka kemungkinan untuk evaluasi diri. Saya tuh mungkin berpikir seperti itu. Tapi karena Pak Habib itu kan sebenarnya ada isinya, nggak kayak Pak Habib Bahar gitu. Tapi kenapa masih otoriter kayak gitu gitu. Jadi saya tuh sebenarnya pengen mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu sih. Kenapa beliau tuh, jadi pertanyaan yang paling sering saya sampaikan itu adalah, kan di Indonesia itu Pak Habib Rizik itu adalah ulama dalam tanda kutip pertama yang mengajarkan kebencian, yang berteriak-teriak memprovokasi untuk serang pihak lain. Sebelum itu tuh nggak ada ulama atau ustadz nasional yang begitu. Kita tahu A'agim gitu kan, kita tahu Zainuddin MZ, kita tahu misalkan Ustadz siapa itu, ya, pokoknya yang sebelum Habib Rizik mengemuka gitu, itu tuh gak pernah ngomongin hal-hal yang berbau provokasi, kemarahan, ngomongnya kasar. Nah setelah Pak Habib mencontohkan itu, sekarang kita lihat banyak ulama-ulama yang ngomongnya kasar luar biasa. Nah, itu pertanyaan saya yang mendasar gitu. Bukan pertanyaan yang mendasar, pertanyaan awal saya. Kenapa beliau kok tega mempelopori wajah Islam yang begitu penuh dengan cemoohan dan caci maki? Padahal kita tuh harus berdakwah bahwa Islam tuh harus menampilkan diri sebagai rahmatan lil alamin. Beliau kan digaung-gaungkannya, ini kan melakukan nahi mungkar. Nahi mungkar yang mana yang beliau lakukan? Kan perzinahan tetap penuh, bahkan beliau kadang-kadang terlibat juga mungkin. Kekerasan masih banyak, penistaan agama malah bertambah sejak beliau gitu. Jadi kemaksiatan mana yang beliau perangi gitu. Itu kan yang kemudian kritik terhadap pemerintah gitu. Saya tuh pengkritik pemerintah, tapi saya tuh nggak pernah ngejelekin pribadi. Nah ini ngejelekin pribadi, bukan kebijakannya tapi pribadinya gitu, kok digini amat gitu. Nah jadi sebenarnya saya tuh pengen collab banget kalau Baraya punya akses untuk mempertemukan saya dengan Pak Habib Rizik. Saya berterima kasih. Saya tuh pengen diskusi sama beliau tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan saya berdiskusi dengan banyak orang, dengan lawan ataupun kawan, ya karena saya nyamperin, saya berusaha untuk membangun diskusi itu. Jadi kalau misalkan ada yang sampai sekarang belum collab sama saya, berarti saya nggak dapat akses, itu aja. Oke. Jadi baru-baru ini kan Pak Guru ya, ada video daripada Pak Habib Rizik, mungkin Pak Guru juga sudah nonton ya. Jadi Pak Guru disebut guru gembrot gitu ya. Jadi dia juga gembrot ya, sama-sama gembrot ya. Tapi dia nggak nyadar juga ya. Ada orang bernama Guru Gembrot. Nah, jadi Guru Gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Dia bicara di medsos, diviralkan. Kalau FPI itu dibentuk oleh tentara, dibina pemerintah, Pam Swakarsa, orang bayaran. Ini fitnah. FPI didirikan tanggal 17 Agustus dulu, Front Pembela Islam. Tahun 98, yang dilanjutkan dengan Front Persaudaraan Islam sejak tahun 2020. Didirikan oleh habaib, oleh ulama, oleh aktivis Islam di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat. Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak betul didirikan oleh tentara atau oleh polisi atau rezim. Fitnah. Jadi dia bilang gini, yang mendirikan FPI itu habaib, bukan ada unsur TNI gitu. Nah di video Pak Guru sebelumnya kan, karena saya juga sering nonton video Pak Guru ya, bahwa FPI itu menurut keyakinan Guru Gembul gitu ya, itu didirikan oleh TNI gitu ya, dan lain sebagainya kan, atau pemerintah gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, waktu Bapak Guru kemarin bahas masalah Habib Rizik, ya tuduhan itu, apakah itu datanya valid gitu, ilmiah atau tidak gitu. Sementara Pak Habib Rizik mengatakan, oh ini nggak benar, ini fitnah katanya gitu. Apakah yang ada di video Pak Guru sebelumnya, kan ada 2 tuh videonya, sebelumnya itu, apakah itu ada datanya ilmiah apa enggak? Oke, pertama silahkan dicek lagi video saya, karena video saya itu tidak bilang bahwa FPI itu didirikan TNI. Saya bilang FPI itu disponsori berdirinya oleh TNI. Diberikan ruang yang besar itu oleh TNI melalui Pak Kiflan Zain. Dan itu adalah pengakuan dari Pak Kiflan Zain. Dan itu adalah pengakuan dari misalkan Pak Wiranto dan seterusnya. Nah, kalau Pak Habib Rizik itu menyangkal, ya nggak apa-apa, silahkan. Karena beliau juga kan punya hak untuk menyangkal. Cuman
Saya tuh punya 3 buku atau 2 buku dan ada beberapa penelitian dan penjelasan seputar hal ini. Misalkan dari Kontras. Kontras itu mengeluarkan sebuah statement. Nanti ini nanti dicuplikan aja di sini ya referensinya. Sekarang saya nggak bawa. Tapi diantaranya adalah Kontras itu mengatakan bahwa PAM Swakarsa yang adalah bentukan dari tentara pada waktu itu untuk mengamankan DPR MPR itu terkait erat dengan FPI. Kemudian ada juga beberapa sejumlah buku yang ditulis oleh orang dalam maupun orang luar negeri. Kemudian ada, saya mohon maaf ya, kesaksian dari petinggi NU yang kalau saya dipermasalahkan saya akan cuplik perkataan itu. Perkataan dari tokoh terkemuka NU, ini terkemuka banget, ini ketuanya, ketua PBNU. Ya, tapi PBNU yang mana ya silahkan. Tapi beliau juga menyebutkan bahwa memang FPI itu dibentuk oleh aparat. Nah, beliau sebutkan namanya siapa aja gitu dan sebagainya. Jadi saya pikir ini tuh sudah jadi rahasia umum. Jadi kalau Baraya nyari misalkan di Google atau di ChatGPT atau di mana-mana, Baraya tuh akan dengan sangat mudah untuk menemukan sumber-sumber referensinya. Ada setidaknya 3 buku kalau nggak salah. Penulisnya ada dari luar negeri, ada dari dalam negeri yang menjelaskan bahwa FPI itu terkait dengan PAM Swakarsa dan PAM Swakarsa itu adalah bentukan TNI, di antaranya Pak Wiranto dan Pak Kiflan Zen. Dan itulah alasan kenapa Pak Habib Rizik selalu mendukung dan membela Pak Wiranto. Dan pernah ketika Pak Wiranto itu berkolaborasi dengan Pak Haritanu, FPI juga akhirnya demo untuk mendukung Haritanu. Ingat ya? Demo mendukung Haritanu yang akhirnya juga dimarahin sama Pak Habib Rizik. Tapi itu tuh di situ sebenarnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat gitu. Oke. Jadi saya menyarankan Baraya untuk langsung cek sumber-sumbernya karena itu sumbernya ada di buku-buku yang verifikatif gitu. Jadi buku-buku itu sudah melalui pengujian yang cukup memadai. Buku yang ilmiah Pak Guru ya. Oke, lanjut. Ferry Irwandi atau Coki Pardede? Pusing ini Mudah-mudahan Coki Pardede dan Ferry Irwandi jangan nonton itu. Dua-duanya orangnya pinter banget sih. Harus ada satu Guru. Nggak boleh ngeles. Pilih yang apa itu? Pusing saya. Ferry Irwandi lah. Ferry Irwandi, oke. Oh, KDM atau Anies Baswedan? KDM. KDM. Ah. Pak Anies jangan marah dulu ya. Enggak, saya juga sangat hormat sama Pak Anies. Kita juga pernah saling bercakap. Ya, tapi satu yang membuat saya melebihkan Pak KDM itu adalah karena Pak KDM itu pecinta alam. Oke. Jadi ya itu juga sebenarnya konsen saya gitu. Bukan pecinta istri Pak ya. Oke. Beliau udah. Oke, lanjut ya. Pilih poligami sama istri atau pindah agama. Nah, poligami sama istri maksudnya poligami ya maksudnya mau poligami istri atau pindah agama. Kalau misalnya istri ini disuruh nih, kan Pak Guru kan pernah disuruh tuh poligami kan? Dulu ya, kalau nggak salah ya, kursi kalau saya. Tapi Pak Guru nggak mau kan? Nggak mau. Sekarang juga nggak mau. Waktu kuliah kalau nggak salah ya, istri Pak Guru ya. Tapi kalau disuruh poligami gitu terus atau pindah agama, pilih mana? Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang nggak compare sih. Pertanyaan random Pak Guru. Random ya. Namanya dari subscriber ini. Oh gitu. Jadi apa ya? Kalau pindah agama tuh saya tuh nggak tahu apa yang akan menjadi keputusan saya di masa depan. Gitu. Oke. Tapi poligami juga gitu ya. Susah. Istri saya lihat nggak sih? Mudah-mudahan jangan nonton. Tapi kayaknya lebih mungkin ke poligami sih. Segitu cintanya. Gak tahu tapi ya itulah. Itu kalau memang harus dijawab ya. Udah jatuh cinta banget sama Islam berarti ya. Pokoknya cinta mati. Oke, ya sejauh ini. Iya, gila. Ya, sejauh ini nggak terbantahkan. Oke. Pilih naik motor sendirian Kalijati Subang atau pilih naik haji? Naik motor ke Subang. Daripada naik haji. Kenapa nggak mau naik haji Pak Guru? Karena kalau naik haji saya belum pernah sekarang, lagi ngantri.
Menterinya panjang banget, buset. Dikorupsi, takut dikorupsi. Antriannya dikorupsi. Jadi saya nggak tahu perasaan naik haji itu gimana. Tapi kalau itu kan sudah pernah saya alami, saya rasakan. Jadi Negara sekuler tapi toleransi atau negara agama tapi intoleran? negara sekuler, Sekuler. iya. Daripada negara agamanya. Dan ini pun sudah pernah saya udah pernah saya sampaikan ke mana-mana. Bahkan saya juga diskusikan dengan Ustadz Felix Yao gitu. Dan beliau juga setuju dengan pandangan saya. Jadi saya tuh kan mengajukan pertanyaan gini nih. Jadi relasi antara agama dan negara itu adalah bahwa agama tuh harus ada di atas negara. Oke. Harus ada di atas pemerintahan. Relasi antara pemerintahan dengan agama itu. Dengan negara juga. Nah kalau misalkan agama itu ada di bawah, mendingan sekuler. Jadi ini pemerintahan, ini agama. Jadi agama tuh harus ada di atas. Jadi dia menginspirasi untuk tidak korupsi, dia menginspirasi untuk menjaga amanah dan sebagainya. Nah kalau agama di bawahnya pemerintahan, berarti dia digunakan sebagai alat mengendalikan massa gitu. Mendingan sekuler aja. Sekuler. Jadi agama di bawah tuh udah salah banget. Oke, lanjut Pak Guru. Kemanusiaan atau agama? Lebih Agama. penting mana? Kemanusiaan apa agama? Agama. Agama. Oke. Nanti saya tanya Pak Guru alasannya ya. Kalau dilahirkan, Nanti ya. Oke. kalau dilahirkan kembali, jika ada dua agama di dunia ini, Buddha dan Kristen, mana yang Pak Guru pilih? Agama bukan Buddha tuh bukan agama yang bisa di-compare dengan Kristen sih. Tapi sama-sama ajaran kasih kan? Enggak, beda jauh. Beda jauh. Itu tuh bisa dibilang bertentangan. Bertentangan. Bertentangan dalam hal yang satu tuh mendefinisikan Tuhan, yang satu tuh nggak peduli sama definisi Tuhan. Yang mana? Pak Guru?